Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Sorry saya baru update lagi nih teman-teman, sudah malam dan sekali lagi sorry ya. Oke, saya mau lanjut teman-teman. Di sini ada berita menarik tentang overall cryptocurrency, tapi kita mau lihat dulu market untuk saat ini teman-teman ya. Oke, untuk saat ini ya masih seperti ini teman-teman ya, masih sideways teman-teman. Lihat di sini saya lagi apa namanya? Buat analisa tadi ya. Saya nunggu ya kalau kembar ini ya. Kalau udah nyampe ya, ya mungkin akan launch ya, info sedikit lah ya, mungkin akan launch akan sideways dikit lah ya, masih sedikit lagi sideways sebelum naik dah. Itu menurut saya teman-teman ya, sekali lagi do your own research. Oke, saya mau lihat market teman-teman ya, overallnya. Nah di sini Bitcoin koreksi lagi dan lagi-lagi di bawah 20.000. Ethereum apalagi sangat sangat naas sekali bagi mereka yang serok di antara 1.500 1.600 sebelum teman-teman ya. Fakta berbicara lain ya, karena setelah The Merge merah turun teman-teman. Tetapi ini bisa dibilang sangat masuk dengan beritanya Joe Biden teman-teman ya, atau Presiden Amerika ini sangat ini sekali ya, sangat meragukan sekali para investor kripto ya. Makanya ini berita kurang enak ya. Oke, Gedung Putih mengklaim aset digital menimbulkan risiko yang berarti setelah memperkenalkan kerangka kerja kripto. Jadi mereka sebelum meregulasikan itu kemarin ada pengumuman ya dari IMF ya. IMF ya, apa ya, International Monetary Fund ya. Mereka mengumumkan kalau apa, lembaga besar seharusnya meregulasi kripto kembali ya. Bukan meregulasi kripto kembali tapi meregulasi ya, meregulasi kripto. Nah, di sini Amerika tentunya ya telah apa ya, kalau mau regulasi kan otomatis harus tahu roadmapnya ya. Kerangka kerja kripto lah ya, kasarnya seperti itu. Dan di sini dari Amerika sendiri teman-teman, ya otomatis mereka tetap bukan menentang ya, mengantisipasi, karena di sini pemerintah Joe Biden ya, Presiden Amerika Serikat, dia melobi untuk kontrol yang lebih besar ya, dan undang-undang lebih lanjut tentang cryptocurrency ketika aset digital semakin populer. Nah, karena Amerika tahu ke depan ini aset kripto teman-teman nggak bisa dibendung ya. Karena kalau kita lihat milenial sekarang ya sudah cenderung ke cryptocurrency daripada fiat money ya teman-teman ya. Sekarang itu sudah jarang kita melihat melihat uang nyata, itu udah jarang ya. Rata-rata kita paymentnya pakai fintech ya kan. Paling beli garam aja di kios-kios, kita nggak pakai apa namanya, fintech ya, kira-kira seperti itu. Jadi makin kesini makin digital. Itu sih yang ditakutkan Amerika ya. Tentunya akan mungkin ya dengan ada cryptocurrency semakin besar akan apa ya, bisa mengancam dolar lah atau fiat money di Amerika ya. Oke, dari sini Gedung Putih menyinggung ya volatilitas cryptocurrency dan penurunan baru-baru ini yang telah menyebabkan masalah di seluruh landscape kripto ya. Memang sangat volatilitas teman-teman ya, volatilitas tinggi untuk cryptocurrency. Dan di sini Jumat 16 September mengenai kerangka kerja pertama untuk regulasi kripto di Amerika Serikat. Khususnya, kerangka tersebut menjelaskan metode di mana sektor jasa keuangan dapat berubah untuk membuat transaksi tanpa batas menjadi lebih mudah, serta bagaimana menekan penipuan di area yang ditempati oleh aset digital. Betul. Memang sih harus diregulasi ya, harus diregulasi. Jangan sekedar diterima gitu loh. Oke, menurut pernyataan yang dibuat oleh pemerintah Biden ya, aset digital menimbulkan resiko yang berarti bagi konsumen, investor, dan bisnis. Harga aset-aset ini bisa sangat fluktuatif ya. Kapitalisasi pasar global cryptocurrency saat ini kira-kira sepertiga dari puncaknya pada November 2021 ya, karena kita tahu 2021 teman-teman itu ngeri ya kenaikannya, dan di sini ya mungkin mereka antisipasi karena ya bisa saja 2-3 tahun market akan seperti di tahun 2021. Semoga saja teman-teman ya. Makanya kita lebih ke jangka panjang. Tetapi ini menurut saya overall beritanya mendidik ya. Bukan ngefood teman-teman. Karena ada info saya sempat apa namanya, like ya. Karena CZ Binance teman-teman, dia nge-tweet lucu sekali teman-teman. Lucu, bukan lucu, menakutkan lah ya.
Dia mengatakan seperti ini, jika Anda ingin kaya ya, jika Anda ingin cepat kaya, jangan sentuh kripto ya. Dan ini postingannya viral teman-teman ya. Selain viral, yang komen ya Satoshi Kusama teman-teman ya. Satoshi Kusamanya Shiba teman-teman ya. Satoshi Kusama komen di statusnya CZ ini, dan ini menurut saya lucu-lucu gimana ya, lucu-lucu mengerikan lah ya. Jadi Satoshi Nakamoto di sini teman-teman ya, dia bilang, oh CZ, kamu baru saja menakuti 99,95 orang yang tertarik dengan kripto. Ya menurut saya sama sih kok. Dia exchange ya, dia founder atau CEO exchange berkata seperti ini kan kurang masuk ya, kurang pantas teman-teman ya. Entah apa maksudnya ya, entah apa maksudnya, tapi ini sangat-sangat nggak bisa diterima sih. Kalau seandainya ya dia berstatement seperti ini, seharusnya nggak menciptakan bursa kripto, seharusnya seperti itu ya. Kenapa teman-teman? Karena otomatis kamu mau masuk, kamu mau orang masuk jurang juga gitu loh ya. Kamu menciptakan pasarnya, terus di sini kamu suruh orang jangan berdagang setelah sudah berapa lama membukanya. Itu kan lucu ya, lucu-lucu seram lah ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Dan di sini ada kutipan juga dari Biden teman-teman ya. Presiden akan mengevaluasi apakah akan meminta Kongres untuk mengubah undang-undang kerahasiaan bank, undang-undang anti tip off, dan undang-undang terhadap pengiriman uang tanpa izin untuk diterapkan secara eksplisit ke penyedia layanan aset ya. Termasuk pertukaran aset digital pada platform token non fungible atau NFT teman-teman, menurut lembar fakta di Gedung Putih, kira-kira seperti itu. Tapi menurut saya sih susah teman-teman ya, susah untuk di stop cryptocurrency. Menurut saya pribadi seperti itu ya, susah untuk di stop karena apa ya, sekali lagi peer to peer ya, jadi nggak ada pihak ketiga, makanya mereka hanya bisa meregulasi, hanya bisa mengontrol ya. Karena nggak mungkin kita bertransaksi kripto ya terus nyangkut dulu di The Fed atau nyangkut dulu di Bank BRI terus nyampe ke kita, nggak mungkin seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi ini blockchain bos, kira-kira seperti itu ya. Tapi untuk diregulasi bisa. Oke, dan di sini penasihat keamanan nasional Jack Sullivan ya dan Brian DC, Direktur Dewan Ekonomi Nasional, mengatakan dalam sebuah pernyataan, laporan tersebut mendorong regulator ya yang mereka anggap tepat untuk meningkatkan investigasi terhadap pelanggaran pada aset digital ya, melipat gandakan upaya penegakan mereka dan memperkuat koordinasi antar lembaga, kira-kira seperti itu. Dan di sini ada topik juga dolar digital baru ya. Nah, ini kalau kita berbicara fiat digital ya tetap masuk ke CBDC atau Central Bank Digital Currency, kira-kira seperti itu. Tapi menurut saya sih ya overall semua akan ke digital teman-teman ya. Belum tahu puncaknya di mana, karena saya rasa untuk fiat digital itu saya rasa puncaknya mungkin masih lama. Karena yang baru mulai itu setahu saya Cina ya. Cina sudah ada mata uang digital sendiri ya, yuan digital kalau saya nggak salah teman-teman ya. Nah, menurut kalian ini food atau berita positif ya, ataupun biasa-biasa aja ya? Kalau saya pribadi menganggap berita ini 50-50 ya, sedikit food ya, sedikit edukasi ya, sedikit food dan sedikit edukasi teman-teman ya, ini menurut saya. Tapi kalau menurut kalian ya saya nggak tahu seperti apa. Tapi intinya dengan adanya berita ini teman-teman, harga kripto masih anjlok ya, kira-kira seperti itu. Oke, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat malam.